Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang kita berada di Kitabul Buyu', kitab jual beli. Sekarang babuz zajri an bai'il budhar fil ardi, larangan berjual beli al-budhar, yaitu bibit. Budhar itu bibit berupa biji-bijian, fil ardi, di dalam tanah. Artinya kita tidak boleh menjual menjual bibit yang akan menjadi pohon. Artinya kita punya sebidang tanah, kemudian kita sudah tanam bibitnya. Kita katakan saya sudah tanam bibit ini di tanah ini sekitar 100 pohon. Misalnya saja kita katakan saya sudah tanam di sini, sudah tanamkan biji korma sekitar untuk 100 pohon misalnya. Maka mau beli enggak ini? Karena ini bakal menjadi 100 pohon, gitulah kira-kira. Ya. Sementara dia hanya masih pada saat transaksi hanya masih berupa bibit. Demikian ikhwah. Ya, misalnya apa lagi ya? Kita mau jual pohon mangga. Tapi pohon mangganya masih biji. Bijinya baru kita taruh di polybag, kira-kira. Ya, belum tumbuh apapun dan belum diketahui bagaimana pohonnya. Maka ini termasuk jual beli yang dilarang. Allahu a'lam bishawab, sepertinya ini termasuk jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Artinya bisa saja bibit yang kita tanam itu tumbuh dan juga bisa saja tidak tumbuh. Bahkan yang tumbuh pun kita lihat bibit-bibit yang kita tanam itu berbeda-beda pertumbuhannya. Ada yang lambat pertumbuhannya, ada yang bagus pertumbuhannya. Makanya biasanya orang-orang menjual bibit itu sudah berbentuk pohon dan terlihat bagus, terlihat kualitas pohon tersebut yang bisa dipindahkan ke lahan. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia masih berupa biji dan biji itu kita tanam dalam tanah, lantas kita katakan saya mau jual pohon-pohon ini. Mana pohonnya? Ini bentar lagi akan tumbuh ini pohonnya. Jadi sementara dia masih berupa biji. Demikian ikhwan, itu tidak dibolehkan.
Tapi boleh nggak kita menjual bijinya aja? Jual bijinya aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, jual bijinya saja itu jelas. Seperti kalau ada orang petani jual padi memang untuk biji, jual bibit unggul jagung, itu kan bijinya masih. Demikian. Kalau itu tidak apa-apa karena tidak ada unsur gharar di situ, jelas bibitnya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia sudah tanam, dia katakan saya menjual nih, jual nih pohon-pohon ini, bibitnya sudah saya tanamin sekitar 100 bibit, maka ini nggak dibolehkan ikhwah. Ya, ini tidak dibolehkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ardil bayda sanataini aw salasan. Beliau melarang menjual tanah bayda. Tanah bayda ini tanah yang baru ditanam bibit di situ. Sintaini aw salasan, sanataini aw salasan. Ya, sampai dia berusia 2 atau 3 tahun. Ya, kalau yang dimaksud bibit itu bibit kurma, ya kita lihat 2 tahun atau 3 tahun tentu sudah tumbuh. Ya, seperti kalau kita jual sawit lah, ladang sawit yang baru dibuka, itu 2 tahun sudah sebesar apa itu pohonnya? Udah berbuah belum ya? Kalau 2 tahun belum. Buah pasir itu berapa tahun? 3 tahun. Tapi kan udah nampak pohonnya kalau 2 tahun itu kan. Demikian ikhwah. Ya, kalau itu nggak ada masalah. Ya, apalagi biasanya orang jual lahan sawit itu bukan di saat ditanaminnya bibit-bibit sawit. Misalnya dibelinya bibitnya bibit unggul, dia bilang dibelinya di Katamso, ini kan memang ada PTP punya laboratorium bibit sawit. Dibelinya di sana. Ini bibitnya ada, ini kalau tumbuh ini ada sekitar 100 pohon ini dalam kalau 1 hektar itu berapa pohon? Dia kan 7 kali 8 jaraknya. Berapa pohon kira-kira 1 hektar? Antum nggak ada yang punya kebun sawit? Saya pernah hampir punya, hampir. Demikian ikhwah, punya satu bidang 1 hektar di Perlak, terus dia ambil gam. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia masih ditanam-tanam gitu saja, gimana orang memprediksinya? Tapi kalau dia jual bibit sawit sudah ada di polybag, kemudian nampak pohonnya, kan nampak itu pohon-pohon yang ciri-ciri pohon sawit yang bagus kan, itu bisa dikelihatan. Mereka ngerti lah yang sudah pengalaman. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi dibukanya lahan 1 hektar, ditanaminnya itu, diletaknya di situ biji-biji sawit yang katanya bibit unggul. Lantas dia kata saya mau jual ini karena di sini ada bibit sawit sekitar, itu nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Kecuali kalau dia jual tanahnya aja. Ya, saya mau jual tanah ini sekian, misalnya ya pasarannya misalnya 1 meter 50.000 misalnya atau 100.000, ya yang pasarannya di situ. Berarti tidak ada perhitungan adanya bibit di situ. Itu berarti dianggap nggak ada. Demikian, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia di situ memperhitungkan juga ada bibit sawit yang sudah biji sawit yang sudah ditanam, maka itu nggak dibolehkan. Sanataini aw salasan, hingga dia berusia 2 tahun atau 3 tahun. Kalau sudah 2-3 tahun, udah kelihatan lah seberapa banyak pohon sawit yang ada di lahan tersebut. Ya, kalau dahulu ya kurma lah, sudah tahu berapa pohon kurma, berapa batang pohon kurma yang tumbuh, dan akan kelihatan juga mana pohon kurma, mana pohon yang bagus dan mana yang tidak bagus. Dengan demikian, ketika dia mau menjual dan si pembeli juga tahu kondisi ladang sawitnya bagaimana. Demikian, dan tahu juga bagaimana kondisi pohon sawitnya. Jadi memang dalam Islam itu memang jual beli itu harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Ya, tidak boleh tidak jelas, semuanya harus jelas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Wa fi riwayatin naha Rasulullah an biyadil ard. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang menjual
tanah putih. Tanah putih itu yang seperti yang kita katakan. Min fikil bab tahrimul bai'il ardil mabdzurah qabla an yadhhar ma yatawalladu minhu. Haram hukumnya menjual lahan yang sudah ditebarkan bibit sebelum jelas mana bibit yang tumbuh. Itu ikhwan. Berikutnya babu zajri anil bai'il fadlil ma. Bab dicelanya menjual fadlil ma, sisa air. Sisa air yang dimaksud ikhwah, tentu kita keseharian kita ada menggunakan air. Ya, ada menggunakan air. Biasanya kalau kita punya air, bagi yang punya bak, bagi yang biasanya penampungan di ember, tahulah dia seberapa banyak kebutuhannya setiap hari. Ya, kalau dia punya bak, tahulah dia satu hari itu mereka menghabiskan berapa bak satu hari. Ikhwah. Jadi atau terkadang mereka punya ember atau punya apa yang di tandon air. Nah, pokoknya kalau seandainya tandon air ini sudah penuh, maka sudah cukup untuk satu hari, misalnya begitu. Jadi sisa air itu tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u fadlal ma'i liyamna'u bihil kala. Janganlah seseorang melarang untuk memberikan sisa airnya untuk menghadang agar orang-orang tidak memakan rerumputannya. Gini maksudnya ikhwah. Jadi ibu-ibu anaknya tolong dirapikan, suaranya nanti masuk ke streaming. Maksudnya begini, seorang punya air, ya, punya air, ada sisa airnya, sementara sisa airnya ini biasanya bisa digunakan oleh orang lain untuk memberi minum hewan-hewan ternak, ya, untuk diberi minum hewan-hewan ternak. Tetapi dia tidak memberikan air tersebut, ya, dia tidak memberikan air tersebut. Kemudian akhirnya bagaimana? Orang-orang yang membawa toh nanti kalau mengganggu nih gak usah gini, seperti biasa aja toh, ya. Kalau seandainya air tersebut, ya, tidak diberikan, misalnya saya punya sumur, kemudian tentu yang sumur itu airnya banyak, tapi saya tidak membolehkan orang menggunakan air yang ada di sumur saya, baik untuk kebutuhan dia maupun untuk hewan-hewan ternaknya, ya, maupun untuk hewan-hewan ternaknya. Lantas bagaimana ikhwah rahimallahu? Otomatis kalau di situ tidak ada air, otomatis para pengembala tidak akan datang untuk memakan, untuk mengembalakan ternak-ternaknya di rumput-rumput yang ada di sekitar situ, karena mereka butuh minum. Jadi bukan hanya butuh rumput, tapi juga butuh minum. Jadi kalau seandainya dia halangi, tidak membolehkan, tidak boleh ada hewan yang minum di sumur kami, otomatis dia juga menghalangi hewan-hewan tersebut untuk makan rumput-rumput. Kenapa demikian? Karena otomatis orang nggak akan ada ke sana. Demikian ikhwah, ya, orang tidak akan ada ke sana karena orang biasanya datang ke sebuah lahan yang ada banyak rumputnya,
dan di situ ada air yang boleh digunakan untuk memberi minum hewan ternaknya. Itu yang dimaksud. Jadi la yamna'u fadlal ma'i liyamna' bihil kala. Janganlah seorang itu, ini kalau kita artikan secara bebas, janganlah seseorang itu melarang untuk memberikan sisa air kepada orang lain, tujuannya agar mereka tidak bisa memakan rumput-rumput yang ada di sekitar tempat sumur tersebut. Itu maksudnya. Jadi dia caranya tidak menghalangi, tidak melarang orang-orang makan rumput. Maksudnya tidak melarang ternak-ternak untuk makan rumput, tapi caranya agar orang-orang tidak datang ke sana untuk memakan rumput lahan tersebut, caranya dia tidak membolehkan mengambil air untuk memberikan minum pada hewan-hewan tersebut. Itu maksud ikhwan. Jadi la yamna'u fadlal ma'i liyamna'u bihil kala. Ya. Janganlah seseorang itu melarang memberi sisa air, maksudnya sisa air dari kebutuhan yang sehari-hari, bersisa airnya, tujuannya apa? Agar mereka tidak makan rumput yang ada di sekitarnya, di sekitar sumur tersebut. Itu ikhwan. Padahal air itu bukan dia yang membuat, kemudian rumput juga tumbuh sendiri, bukan dia yang menanam. Beda halnya kalau rumput-rumput yang ditanam, ikhwah. Kan ada rumput-rumput gajah. Memang sengaja para petani itu menanam rumput-rumput itu untuk kebutuhan petaninya, untuk kebutuhan ternaknya. Ada sekarang rumput itu, ikhwah, lebih bagus dibandingkan rumput gajah. Cepat tumbuhnya. Nah, kalau itu tentu nggak dibolehkan kita mengangon gembala kita di sana. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang rumputnya itu tumbuh sendiri, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Walaupun mungkin lahan tersebut ada yang punya, selama dia tidak memagari lahan tersebut, berarti ya boleh, silakan orang-orang datang untuk mengangon hewan-hewan ternaknya untuk makan rumput di sana. Tapi kalau dia sudah pagar, berarti memang itu sudah berlaku KUHP 555. Iya kan? Hah? Oh, 541 ya. Iya kan? Oh, 551 bukan 555. Oh, 555 itu merek rokok ya. Lupa. Ya, 551. Demikian, karena dia sudah pagar, ya. Tapi kalau belum dia pagar, silakan makannya rumputnya dan seterusnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Naha Rasulullah sallam an bai'i fadlil ma." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa air. Sekali lagi, yang dimaksud sisa air adalah sisa air dari kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan air, dan air yang stok air kita itu lebih. Nah, sisanya itu tidak boleh kita jual. Berarti kalau dia nggak bersisa, air tersebut pas-pasan untuk keperluan kita, boleh nggak kita jual? Hah? Ya mungkin dihemat, seharusnya 2 liter, kita setengah liter aja ya nak. Minumnya dihemat-hemat. Berarti mafhum mukhalafahnya boleh. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu butuh dengan air tersebut. Tapi mungkin dikarenakan ada orang lain yang lebih butuh, boleh. Tapi wani piro kan gitu jadinya. Kamu berani berapa untuk membeli air ini? Boleh. Tapi kalau kita juga berlebih air, melimpah, ya, kemudian kebutuhan kita juga sudah tercukupi, maka tidak boleh kita menjual air tersebut. Ya, tidak boleh menjual air tersebut. Tapi kalau antum punya galon isi ulang di rumah, 6 stoknya, satu hari itu antum 1 cukup, bersisa 5, gimana? Boleh dijual? Hah? Antum punya stok galon air di rumah isi ulang. Isi ulang kan 3.500 kan masih. Kalau antar tempat jadi 4.000. Demikian. Kebutuhan antum satu hari 1 galon. Boleh dijual yang sisa lagi? Boleh, orang antum juga beli.
Kalau itu sebenarnya ya dia lebih pada apa namanya proses bukan hanya dia menjual air tapi proses pensterilisasinya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh dong jual air, nggak boleh buat isi ulang ya seperti yang banyak bertebaran di tengah masyarakat usaha-usaha UKM. Taib. Jadi ikhwah dalam masalah ini ya sisa air yang dimaksud. An Iyas bin Abdul Muzani qala dia berkata naha Rasulullah an bai'il ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual air. Nah, hadis ini menyebutkan melarang menjual air. Tapi dia harus diartikan bukan sekedar menjual air, tapi menjual air sisa dari kebutuhan. Ya kalau kita punya sumur, apa kita habiskan itu sumur itu airnya? Kan tidak. Ya misalnya kita banyak kan kalau di kota-kota ini dia nggak punya sumur sumur pakai bis itu, ya sumur. Umumnya mereka pakai sumur bor, mati lampu, udah. Yang nggak punya sumur bis itu gimana? Dari mana mereka dapat air? Ya kan? Maka kalau tetangga kita minta air kita, ya harus diberikan. Jangan belilah Pak sejerigen sekian. Jadi jual air dia, itu air sumur. Dia tinggal buat sumurnya saja, airnya bukan dari dia. Maka itu nggak dibolehkan. Ya, tidak boleh. Ada nggak orang yang nggak ngasih gitu ya? Tapi kalau di kita, saya kira masih ngasih lah. Ya, kalau dia masih punya sumur. Kecuali kalau sumurnya itu juga sat juga, ya sudah sat. Kemarin seperti di Kulon Progo, di daerah Pengasih Ngento itu lama nggak hujan di sana, sehingga sumur yang demikian dalam pun airnya sat. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya nggak masalah. Kalau mereka sendiri kurang air stok mereka itu kurang, sumurnya karena sedikit begitu airnya. Kalaupun keluar sedikit, kalau mereka timba 1-2 timba kemudian lama lagi keluarnya, itu boleh mereka nggak melarang orang ambil air sumur dia karena dia perlu. Tapi kalau sumurnya melimpah, dia juga lebih dari kebutuhannya, maka dia tidak boleh menghalangi orang untuk mengambil air tersebut. Demikian ikhwah, ya. Tentunya punya izin, kita harus punya izin. Karena dia berada dalam rumah biasanya atau berada dalam pagar atau dinding. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah la yamna'u fadlal ma'i wa la yamna'u naq'il birri. Janganlah seorang itu melarang sisa air, memberikan sisa air dari kebutuhannya, dan jangan juga dia melarang orang-orang mengambil air sumur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara orang tersebut di hari kiamat, wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan menoleh kepada dia. Emang kenapa rupanya kalau Allah ajak bicara? Ikhwah, di hari kiamat nanti, di hari khususnya hisab, apabila Allah Subhanahu wa taala masih mengajak kita bicara, maka masih ada kemungkinan besar untuk diampuni. Itu dia. Masih ada kemungkinan besar untuk diampuni. Misalnya seorang dihisab, setelah dihisab diberikan buku catatan amalannya, lantas Allah ajak dia bicara. Bagaimana? Ada enggak catatan-catatan ini yang menzalimi kamu? Dengan artian ada enggak kebaikan yang kamu buat tapi enggak ditulis, dan adakah perbuatan buruk yang sebenarnya tidak kamu lakukan tapi dicatat sebagai perbuatan buruk? Ada enggak? Orang ini akan mengatakan tidak, ya Allah, semuanya sudah tepat. Demikian. Jadi ketika si seorang tadi itu merasa putus asa karena memang nampaknya memang banyak dosanya dibandingkan baiknya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bitokoh. Bitokoh itu kartu yang di situ ada kalimat la ilaha illallah.
Sehingga orang tersebut mengatakan, ya Allah, apalah fungsinya kartu yang ada bacaan la ilaha illallah dibandingkan dosaku yang demikian banyak? Ya, apalah fungsinya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan bitokoh tersebut, kartu tersebut, dan ternyata kartu yang ada tulisan la ilaha illallah itu lebih berat ketimbang dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, demikian ikhwah, ini hasil daripada ajak bicara. Kemudian ada seorang Bani Israel, dia berwasiat kepada anak-anaknya, apabila nanti bapak meninggal dunia, maka bakarlah mayat bapak, sebahagian tebarkan ke udara dan sebagian lagi hanyutkan ke laut. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di hari kiamat, Allah bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Apa kata orang tersebut? "Karena aku sangat takut bertemu denganmu ya Allah." Demikian ikhwah. Akhirnya Allah ampunkan dosanya. Itu namanya ajak bicara. Kalau nggak diajak bicara ya sudah, sebagaimana yang terjadi ya begitu saja aja. Dihukum hukum, kena begitu. Neraka. Tidak ada dispensasi. Makanya ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, rajulun halafa ala si'latin laqad u'tiya biha aktsaru mimma u'tiya huwal kadzib. Seorang yang bersumpah bahwasanya barang dagangan yang diberikannya kepada si pembeli sesungguhnya dia beri dengan harga di bawah modal, gitulah bahasanya. Artinya modalnya aktar, modalnya lebih mahal ketimbang harga jualnya. Artinya dia telah demi Allah saya menjual ini di bawah modal. Wa huwa kadzib, sementara dia bohong. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun halafa ala yaminin kadzibatin ba'dal asri liyaqta'a biha mal rajul muslim. Yang kedua, seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu setelah asar untuk mengambil harta seorang muslim. Ya, ini juga ikhwah, ketika dia setelah asar, biasanya kan kalau menjelang asar ke atas itu kan umumnya untuk pedagang itu waktu-waktu orang akan tutup, ya kan tutup. Biasanya ikhwah, bagi yang mungkin masih lakunya sedikit atau bahkan sudah sampai waktu asar belum buka dasar, itu kan mulai ada kecemasan. Gimana ini? Apakah hari ini dia nggak buka dasar? Apakah hari ini nggak ada yang laku? Demikian. Maka biasanya udah habis asar itu ya sudah main pokoknya gimana laku. Ya, ada yang dengan cara memberikan harga yang murah. Bahkan ada yang jual modal misalnya, ya. Itu biasanya kalau sudah habis asar begitu. Yang penting adalah yang duit yang dibawa. Demikian. Bahkan bisa saja ada yang berani jual rugi. Ya, daripada nggak laku sementara mereka juga hari-hari perlu duit untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, ya sudahlah jual modal pun nggak masalah. Toh dia impas juga ketimbang tak bawa apa-apa pulang, misalnya begitu. Ya, masing-masing orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Demikian. Jadi antaranya ada yang dia melakukan tapi masih dalam kategori yang dihalalkan oleh syariat. Namun ada yang berani melakukan dengan cara yang haram, dengan cara bersumpah misalnya ikhwah. Dengan cara bersumpah supaya laku dagangannya, atau dengan cara apapun yang dia lakukan yang penting dia bisa mengambil harta orang lain. Gitu ikhwah. Jadi di sini kenapa ba'da asar? Kenapa dikatakan ba'da asar bukan ba'da maghrib? Memangnya kalau ba'da zuhur boleh seperti ini? Bersumpah palsu? Bukan. Ini ba'da asar ini bukan pengkaitan hukum. Oh berarti kalau ba'da asar nggak boleh, ba'da zuhur boleh. Nggak begitu maksudnya. Kalau ba'da maghrib boleh. Nggak begitu maksudnya ikhwah. Ya kalau yang jualan di mall kan ba'da maghrib masih jualan.
Demikian. Kenapa pada asar? Umumnya orang jualan itu sampai sebelum maghrib, pada asar tutup. Ya kalau seandainya dia itu belum ada laku, nah itu kan membuat dia panik biasanya. Nah, itulah akan membawa seorang itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Bukan berarti ba'da asar ini terkait dengan sebuah hukum, bukan illatul hukum yang terkait dengan waktu. Demikian ikhwah. Wa rajulun mana'a fadlil ma'ihi, dan seorang yang dia tidak memberikan sisa airnya, fayaqulullah, Allah nanti akan berkata di hari kiamat, al-yaumna amna'uka fadli, hari ini aku juga tidak akan memberikan karuniaku kepadamu. Jadi fadli itu ikhwah, fadl itu ada dua makna. Fadl dengan artian sisa, fadl dengan artian karunia. Itu ikhwah. Fadl dengan arti sisa, fadl dengan karunia. Kalau fadlul ma artinya bukan karunia air, tapi sisa air dari kebutuhan. Fadlu juga bisa dikatakan karunia. Makanya karena sama kalimatnya, ya, barang siapa yang tidak memberikan sisa air yang dia miliki, fadl juga fadlul ma, maka di hari kiamat Allah akan katakan, hari ini juga aku tidak akan memberikan fadliku, artinya tidak akan memberikan karuniaku. Sama-sama fadl makna apanya, kalimatnya, tapi yang satu maknanya sisa, yang satu lagi maknanya karunia. Maka hari ini amna'uka fadli, hari ini aku tidak akan memberikan karuniaku kepadamu. Karunia Allah Subhanahu wa taala yaitu keampunan. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagaimana engkau tidak mau memberikan sisa air yang sisa benda yang sebenarnya bukan hasil dari buatanmu sendiri. Ya seperti air siapa yang buat? Ya, kita kan hanya berusaha untuk mendapatkan air. Demikian ikhwah. Sementara air itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya enggak ada orang yang bisa menciptakan air. Demikian ikhwah. Ya enggak ada. Malam ta'mal yadak, yang bukan hasil kerjaan tanganmu. Beda kan kalau kita buat kue, kita buat apalagi buat es, itu hasil buatan tangan kita. Buat mesin, kerja bengkel, itu namanya hasil kerja tangan. Tapi kalau air, hasil siapa? Nggak ada, bukan hasil siapa-siapa. Demikian ikhwah. Loh, bagaimana kalau yang isi ulang segala macam? Nggak ada. Air pada dasarnya itu tak ada ya dia buat. Jadi yang dilakukan itulah proses penfilteran, filterisasi, ya, untuk mengurangi pH airnya, untuk mengurangi zat besinya dan seterusnya. Itu yang dilakukan, tapi airnya itu sendiri belum ada yang bisa membuat. Belum ada satu profesor pun yang bisa membuat air. Belum ada. Demikian ikhwah. Menyaring air ada, membuat air tak ada. Itu dia. Demikian juga yang merubah air asin menjadi air tawar bisa, tapi membuat airnya kan nggak bisa. Makanya di sini kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagaimana engkau tidak memberikan sisa airmu padahal itu bukan kamu yang buat. Padahal air itu bukan dari perbuatanmu, bukan dari hasil buatan tanganmu. Min fiqhil bab. 1. Tahrimu fadlil ma'il ladzi yafdulu anil hajati. Haram hukumnya menjual sisa air yang sisa tersebut yaitu sisa dari kebutuhan kita sehari-hari. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya mayoritas para ulama melaksanakan hadis ini. Annahum karihu bai'al ma, mereka membenci jual air. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini merupakan pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, hadza fir rajuli yahfiru bi'ran fil ardil mawat. Ini maksudnya adalah seorang laki-laki, seorang yang menggali sumur di tanah tandus. Fayamlikuha, sehingga sumur tersebut jadi miliknya. Jadi ikhwah,
ardul mawat ini sungai lahan mati. Jadi ada lahan itu ikhwah seperti tak punya pemilik. Karena apa? Memang nggak ada bisa diusahakan apapun. Ini biasanya padang-padang pasir. Demikian ya. Kalau antum mau tinggal di padang pasir ya tinggal kapling lah, mau berapa, mau buat apa. Tapi siapa yang mau tinggal di sana? Demikian ikhwah ya. Jadi kalau ada seorang yang berhasil buat sumur di sana, di dalam Islam berarti dia pemilik sumur dan lahan tersebut. Seperti ikhwah ketika Ibrahim alaihissalam membawa istrinya ke Mekah, ke Ka'bah, dekat Ka'bah. Mekah belum ada, yang ada Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakah. Bahwasanya yang pertama sekali, rumah yang pertama sekali dibangun untuk manusia yaitu yang ada di Mekah atau yang ada di Bakkah. Itulah Ka'bah. Taib. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau dan anaknya Ismail, yaitu siapa istrinya? Hajar ya. Hajar, membawa Hajar ke dekat Ka'bah dan anaknya Ismail. Nah, demikian ikhwah. Ya sebagaimana yang sudah kita ketahui sejarahnya, hingga akhirnya muncullah air Zam-Zam. Nah, dalam aturan bahwasanya mereka menjadi pemilik tempat tersebut. Mereka menjadi pemilik sumur tersebut. Jadi siapa yang menggali sumur, apabila ada airnya, maka merekalah yang menjadi pemilik sumur tersebut. Oleh karena itu ikhwah, setelah muncul air, maka mulailah berdatangan orang-orang Arab ke sana. Untuk pertama sekali ada rombongan Bani apa saya lupa, ya. Mereka melihat di tempat ini kok ada burung yang terbang. Mereka orang-orang Arab ini tahu ikhwah, ada burung-burung itu dia akan terbang di tempat yang ada airnya. Demikian, mereka lihat ini burung nggak akan terbang di sini kecuali ada air. Padahal sebelumnya tidak ada. Kok tiba-tiba ada burung ini di sini? Karena kan mereka tempat melintas. Akhirnya diutuslah utusan untuk menyelidik kenapa ini burung ini ada di sini. Ternyata betul. Ternyata sekarang di bawahnya sudah ada air sehingga sebagian orang izin kepada Hajar alaihissalam untuk tinggal di sana. Itu ya, itulah awal-awalnya berkembang akhirnya menjadi kota Mekah sekarang. Awalnya itu dikarenakan apa? Orang mau tinggal di sana dikarenakan air Zam-Zam. Itu ikhwah, itu berkah air Zam-Zam. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada seorang yang di tempat terbuka atau di gurun Sahara atau di tanah mati ya yang ada tumbuh apapun, dia gali di situ sumur, dapatlah air, maka otomatis itu sumur punya dia. Itu milik dia. Fayamlikuha wa ma haulaha biqurbiha mawati fiha kalaun. Maka otomatis dia menjadi pemilik si sumur tersebut dan lahan yang ada di sekitarnya. Fihi kalaun. Di situ tentu ada akan tumbuh rumput-rumputan. Fa in badala sahibal bi'ra fadla ma'ihi amkana nasra'ihi. Apabila si pemilik sumur mau memberikan airnya kepada orang-orang yang ada di sana, tentu otomatis orang-orang akan membawa hewan-hewan ternaknya untuk memakan rumput-rumput yang ada di sekitar sumur tersebut. Wa in mana lam yumakkinhum, kalau dia tidak membolehkan orang-orang mengambil airnya, tentu mereka nggak akan mungkin mau membawa hewan ternaknya di sana. Fayakunu fihi man'il ma'an humanil kala. Demikian berarti ketika dia halangi orang tersebut, dia larang orang-orang untuk mengambil air, artinya juga sama dia melarang orang-orang untuk membawa hewannya untuk memakan rerumputan itu. Padahal kedua ini bukan ditanamnya. Rumput bukan dia tanam, air juga bukan dia buat. Rumput itu tumbuh sendiri, rumput liar. Nah, kalau dihalanginya orang-orang untuk minumkan ternak dengan air tersebut, berarti sama artinya dia menghalangi orang untuk makan rumputnya. Karena sekali lagi mereka akan datang bawa ternaknya apabila ada
air. Wa ila hadzal makna, dan dengan makna ini merupakan pendapat Malik, Auza'i, wal Laitsi bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, wan nahy anhum an tahrim. Larangan ini menunjukkan pengharaman. Yang kedua, ya qala Ibnu Hibban, udmira fihi al-ma' alladhi la yaqa' fi hauzi wa la yamtalikuhu ahadun madama masya'an mithla miyah al-jariyah al-mushtarikatu bainan nas. Apabila udmira fihi al-ma', apabila air tersebut dipagar dengan dia, alladzi la yaqa, apabila air itu ada, alladzi la yaqa fi hauzi, dan tidak ada di pagar, wala yamtaliku ahadun, dan tidak dimiliki oleh seseorang, madama musya'an, selama dia itu umum seperti air yang mengalir, maka air tersebut milik bersama. Wa yahtamilu ay yakuna ma'nal ma' alladhi ya bisa begini ikhwah. Makna yang lain mereka mengartikan yaitu tidak boleh dia jual air tersebut. Air tersebut bukan milik dia. Ya, air tersebut bukan punya dia. Jadi misalnya ada mata air yang mengalir sendiri. Sementara itu tanah juga bukan tanah dia, tanahnya tanah umum, maka otomatis dia tidak boleh menguasai air tersebut. Ya, tidak boleh menguasai air tersebut dan tidak boleh menjualnya. Beda halnya kalau air tersebut dia yang kalau tanah tersebut tanpa pemilik, kemudian dia yang menggalinya, maka boleh, ya, dia halang-halangi orang, tapi tetap kalau melebihi dari kebutuhan masih banyak, maka dia nggak boleh menghalanginya. Demikian ikhwan. Kemudian wa yahtamil ayakuna ma'nahu al-ma' alladhi yakunu lil mar'i fi badiyati min bi'rin aw 'ainin. Bisa saja maknanya yaitu air yang dimiliki oleh seseorang di sebuah lembah, apakah itu berupa sumur atau mata air, fayantafi'u bihi, sehingga dia memberikan manfaat, wa yamna'un nas ma fadla anhu, lantas tapi dia melarang orang-orang untuk menggunakannya. Fanuhiya an man'il muslimin an ma fadla min ma'ihi ba'da qada'i hajatihi. Maka dia pun terlarang untuk menghalangi kaum muslimin untuk mengambil sisa air tersebut. Li'anna fi man'ihi dzalika man'un nas al-kala, karena sama artinya kalau dia halangi orang-orang untuk mengambil air tersebut, berarti dia menghalangi orang-orang untuk mengambil rerumputan. Qala Syaukani fil Awtar wal haditsani yadullani ala tahrimi bil fadlil ma'. Dua hadis ini menunjukkan diharamkannya menjual sisa air, wa huwa fadil anil kifayati sahibih, yaitu sisa dari kebutuhan si pemilik. Wa zahir annahu la farqa bainal ma'il kaini fil ardi mubahatan aw fil ardi mamlukatan. Zahirnya tidak ada bedanya air manapun, baik di lahan yang dibolehkan ataupun di lahan yang dimiliki. Artinya baik di lahan umum, air yang muncul dari lahan umum, ataupun air yang muncul dari lahan pribadi. Tidak boleh dia larang orang-orang untuk mengambil air tersebut kalau memang air tersebut setelah dia mengambil air untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian ikhwah, sawa'un kan li syarab aw li ghairi, baik untuk minum ataupun untuk yang lainnya seperti untuk mandi. Wa sawa'un kan li hajati masyiyati aw zar', baik untuk kebutuhan hewan ternak ataupun untuk kebutuhan tanaman. Sawa'un kana fil fulatin aw ghairiha, baik itu di padang sahara ataupun di padang ataupun tempat lainnya. Summa qala yu'ayyidul man'a min bai'i aidan. Kemudian beliau juga mengatakan larangan untuk menjual ini juga disebutkan dalam hadis an-nasu syuraka fi salasin, bahwasanya orang-orang itu memiliki ada 3 hal yang dimiliki bersama. Ada 3 benda yang dimiliki oleh bersama.
Apa itu? Air, al-kala, rerumputan, an-nar, dan api. Ya, ada tiga benda di mana benda itu milik bersama, tidak milik pribadi. Air, kemudian rumput, kemudian api. Bisa api milik bareng. Ya misalnya kalau antum lagi buat api unggun, orang sebelah kepingin juga buat api unggun, nggak boleh dilarang. Kasihkan apinya. Itu maksudnya. Waliya'lam anna min afdhal sadaqati saqyul ma. Haruslah diketahui bahwasanya sedekah yang terbaik yaitu air, wa badlihi, dan memberikannya, wa hafril abar, dan menggali sumur-sumurnya. Wa huwa kadzalika minas shadaqatil jariyah, ini termasuk sedekah jariyah. Itu saja pembahasannya. Agak panjang tapi intinya itu saja. Artinya kalau kita punya air dan air kita itu sisa, maka kita tidak boleh menghalangi orang untuk menggunakannya. Dengan artian kalau mereka minta maka diberikan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah hukumnya kalau kita membeli tanah untuk perkuburan umum, tetapi diduga bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan dari suatu PPT? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdoa, tetapi kita tidak mengucapkan kata-kata, bolehkah itu? Berdoa tidak mengucapkan kata-kata, jadi dalam hati aja. Ya, dalam hati saja. Ya. Gitu ya. Iya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang namanya transaksi jual beli itu ada syarat-syaratnya. Ya. Di antara syaratnya si penjual haruslah benda yang dijual itu yang dia miliki. Haruslah benda yang dijual itu yang dia miliki. Makanya Rasulullah katakan, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu jual benda yang tidak kamu miliki. Baik. Ketika seseorang ingin membeli lahan garapan, kenapa dia beli lahan garapan? Salah satu alasan yang paling kuat dikarenakan murah. Itu dia, murah. Demikian. Oke, si pembeli punya uang, ya. Si pembeli punya uang, dia tinggal membeli. Sekarang permasalahannya, yang menjual siapa? Yang menjual ada seseorang yang membeli dari tanah dari awal itu, tapi dia tegaskan menggarap tanah tersebut karena namanya menggarapnya itu kan PT tidak punya kekuatan kan itu. Nanti kalau saya garap tanah Bapak, jadi punya saya tanahnya. Ya alasan mereka ini punya kami dulu manajemen kami jadi itu alasan mereka. Sehingga PT tidak punya daya. Sebenarnya bukan nggak punya daya, mereka malas aja untuk mengurus. Kalau mereka butuh nanti disikat semua itu ikhwah. Demikian. Jadi kalau kita membeli sekarang, siapakah penjual? Sementara penjual itu harus yang memiliki lahan. Siapa yang mau beli? Siapa yang menjual? Siapa yang merasa memiliki lahan? Memang bumi, tanah, air merupakan milik rakyat, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi bukan berarti punya bapak saya gunakan untuk kemakmuran saya. Ya, masing-masing tentu ada sepemiliknya. Termasuk tanah ini bisa milik rakyat dan juga bisa milik negara. Baik. Apakah tanah milik negara itu milik rakyat, ikhwah? Misalnya nih, tanah Kodam 2, Kodam 1 Bukit Barisan, milik siapa itu Pak? Milik perorangan? Milik negara? Nanti saya cangkol-cangkol agak-agak 10 kali 10 jadi punya saya. Nggak bisa. Demikian ikhwah.
nggak bisa. Jadi dalam masalah ini nggak sah transaksinya. Kenapa? Si penjualnya nggak memiliki. Si penjual tidak memiliki. Makanya lah murah. Itu dia. Kalau jelas nggak akan mungkin orang mau beli, nggak akan mungkin dia menjual murah seperti itu. Karena nggak jelas itulah makanya orang tebak-tebak buah manggis, mana tahu untung. Demikian, dengan memberikan 20 juta lantas dia dapat sekian kali sekian. Demikian, itu tebak-tebak, nggak bisa. Nggak sah jual belinya. Karena apa? Karena yang menjual tidak memiliki. Satu. Yang kedua, bukan atas dasar menjual, tetapi atas dasar mengusahakan, diperjuangkan agar bisa dijadikan milik rakyat, gitu kan? Jadi adalah beberapa LSM ya. Adalah beberapa lembaga, S-nya apa? Swadaya. S-nya apa? LSM. Swadaya ya. Adalah LSM yang mau mengusahakan agar lahan-lahan yang HGU-nya sudah habis, ya HGU ya. Yang HGU-nya sudah habis bisa dialihkan menjadi milik rakyat. Diusahakan. Kalau diusahakan apakah itu jual beli? Enggak juga. Hanya untuk mengusahakan itu perlu pitih. Demikian, perlu duit. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalau seandainya ada nggak yang mengusahakan tanpa duit? Nggak ada yang mau. Itu ikhwah. Makanya banyak yang mau mengusahakan, uangnya pun minim dibandingkan harga tanah yang ada di sekitar yang memang sudah bisa menjadi hak milik. Itu makanya orang mau. Jadi kalaupun berhasil, ya alhamdulillah. Nggak berhasil, astagfirullah. Itulah paling yang keluar 15 juta, 20 juta, tapi dapatnya kalau berhasil nanti dapatnya 50 kali 25 begitu-begitu, Pak. Jadi nggak sah jual belinya. Kenapa? Bukan milik dia yang dijualnya. Maka itu perampokan, bisa perampokan. Ayo kita bareng-bareng. Makanya ada yang bangun masjid, ada yang bangun pondok pesantren, begitu-begitu. Ya mau dibangunlah mereka rame-rame. Nanti kalaupun ada penggusuran mereka bertahan rame-rame. Nanti kalau sudah digusur muncullah di headline news bahwasanya pemerintah telah mengusir rakyat dari tempatnya. Padahal yang ditempatinya punya negara. Seperti ini, ikhwah. Dulu kan ada rel kereta api yang menuju ke Tamsoh sana. Dia untuk kelapa sawit dulu itu. Kalau rel kereta api kan kita mengarah ke sana ke Kisaran gitu kan. Ini ada yang ke arah sana. Antum perhatikan nggak? Itu kan kiri kanan 10 meter punya PJKA. Sekarang sudah ditempati manusia. Dulunya masih kiri kanan rel itu masih nampak. Sekarang nggak lagi, relnya pun sudah di semen mereka. Sekarang masih tenang. Ketika nanti PJK mau ngambil, muncullah ini kami sudah bangun. Punya orang yang diambilnya. Demikian. Sekarang udah rame itu. Ya, udah rame. Itu kemana relnya? Tetap ke sana ya relnya. Dia seperti menuju ke Deli Tua begitu dia. Nah, itu ikhwah, ya. Itulah dia. Jadi nggak boleh membeli. Karena itu bukan punya mereka. Terus bolehkah seorang itu berdoa dalam hati? Boleh. Ya, boleh, tapi jangan melamun. Iya. Melayang-layang dia. Allahumma. Jangan. Tetap harus konsentrasi, boleh. Karena berdoa itu tidak harus membaca doa. Beda halnya ketika kita sholat. Ada lagi? Ya. Apa hukum jual barang non-jaminan besar? Padahal kita tahu kayak barang itu ilegal. Ilegal. Misalkan dari luar negeri masuk ke Indonesia,
Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Sebenarnya jual beli barang luar negeri boleh apa enggak? Enggak ada masalah, mau yang baru, mau yang second, pada dasarnya tidak mengapa. Ini hukum asal. Ya. Hanya permasalahannya ketika pemerintah melarang. Itu dia. Ketika pemerintah melarang sekarang jual beli pakaian second. Karena ikhwah, pakaian second yang masuk ke Indonesia barangnya bagus, itu malah bisa mematikan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Barang Indonesia yang baru tidak bisa mengalahkan barang second yang berasal dari luar negeri. Asal-asal pertimbangan itu akhirnya tidak dibenarkan. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya untuk usaha-usaha apa, mikro apa makro namanya? UMKM itu apa? Mikro, UMKM. Demikian ikhwah. Jadi supaya yang konveksi-konveksi itu bisa hidup. Itu dia. Barangnya bagus, murah. Sementara produk lokal itu barang yang nggak bagus dan lebih mahal. Itu ikhwah. Ya walaupun begitu tetap saja ada tangan-tangan nakal yang mereka, karena mereka punya backing, ya ada mereka bisa masuk, yang lain nggak bisa masuk, begitu. Demikian ikhwah rahimallah. Jadi dalam masalah itu, karena apabila dia peraturan pemerintah seperti itu, ya jangan. Karena perintah itu, peraturan itu tidak dalam maksiat. Sementara Rasulullah mengatakan yang tidak boleh kita mentaati itu apabila pemerintah menetapkan peraturan yang ada unsur maksiat. Kalau sudah seperti itu, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita ada di simpang 4. Simpang 4 terserah kita saja sebenarnya, mana yang lebih dahulu lewat dia. Ya kan? Mana dulu lewat. Demikian ikhwah. Tapi untuk satu kemaslahatan dibuatlah traffic light. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning supaya teratur. Itu pun nggak bisa teratur juga kan? Demikian. Karena di Medan ini ada lampunya lampu merah jambu. Ada yang merah jambu, belum masih bisa. Demikian. Karena masih merah jambu dia. Ada juga yang memang traffic light itu memang dibuat untuk dilanggar. Ada, ya, tidak pernah dipatuhi, ada. Tapi sudah hijau, ya capek aja, hijau, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah. Tapi orang lewat, enggak gitu aja. Demikian ikhwan. Ya. Pada dasarnya kan itu terserah saja kita siapa mau lewat. Tapi ketika diatur oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Demikian ikhwah. Hukumnya menjadi wajib. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau sudah dilarang berarti untuk kemaslahatan orang ramai. Ya walaupun di Indonesia ini kan memang banyak pelanggaran. Demikian. Nggak boleh tapi boleh gitu kan. Uruslah jangan melalui calo. Di situ ada transaksi calo. Jadi biasalah gitu-gitu. Ya TST lah kita. Demikian. Ada lagi? Ya. Bagaimana kedudukan jual beli produk barang jenis barang yang akan kabarnya diboikot? Ikhwah rahimallah wa iyyakum. Boikot itu bukan pengharaman. Ya. Boikot itu bukan pengharaman benda. Misalnya antum bilang ke istri, "Dek, adik jangan lagi beli lontong dari kedai ibu sebelah sana." Itu pemboikotan. Istri antum berdosa kalau dia beli lontong dari kedai ibu yang antum larang. Tapi bukan berarti lontongnya haram. Lontongnya tetap halal. Hanya istri antum tidak boleh dia
beli dari situ. Itu namanya pemboikotan. Ya. Kenapa demikian? Kenapa istri antum berdosa? Karena antum penguasa istri. Itu dia. Misalnya gini, antum bilang, "Dek, hari ini kamu jangan lewat pintu." Sebenarnya boleh nggak istri keluar masuk pintu? Ya pintu itu tuh keluar masuk, bukan tuh ngapa-ngapain. Kalau nggak mau keluar masuk ya jangan buat pintu. Demikian. Tapi antum buat peraturan, hari ini Dek nggak boleh kamu keluar pintu ini. Udah, sampai jam 2 siang, setelah itu boleh. Maka otomatis dari mulai pagi sampai jam 2 dia haram hukumnya lewat pintu. Kenapa? Karena antum pemerintah bagi si istri. Itu dia, ya, pemerintah bagi si istri. Demikian. Tapi kalau suami sebelah mengatakan, "Dik, kamu jangan lewat pintu." Gimana? Suami sebelah, bukan suami dia. Gimana kira-kira? Ya nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi ikhwah dalam masalah ini, ya, untuk produk-produk Israel, yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan dulu produk-produk itu. Ya. Jangan nanti tahu isi pun kena, jadi tahu istri produk Israel. Dari mana tahu istri Israel misalnya? Ya, sangkin apa namanya? Sangkin semangatnya tahu isi dari Israel nggak ini? Demikian. Nanti ada bakwan Israel nggak? Gitulah kira-kira. Artinya jangan menjadi bola liar, bola panas yang liar gitu, jangan. Pastikan dulu, jangan main tuduh-tuduh. Demikian, jangan main tuduh-tuduh. Karena kalau dalam kondisi seperti ini, perdagangan nggak sehat muncul. Masing-masing akan mengatakan roti ini produk Israel. Pokoknya jadi jadi bahan untuk menghancurkan saingan dagang. Bisa seperti itu, ikhwah. Tuh, pastikan dulu. Yang kedua, kalau antum mau memboikot silahkan, tidak masalah. Antum mau beli silahkan, kalau untuk pribadi silahkan. Karena apa? Belum ada pernyataan pemerintah yang secara resmi menyatakan memboikot. MUI ada. Ya, MUI ada. MUI menganjurkan, mengajak kaum muslimin untuk memboikot produk-produk Israel. Tapi masih ada label halal di situ. Label halal masih ada. Demikian ikhwah. Jadi MUI itu adalah independen, dia bukan pemerintah. Jadi bagi siapa yang mau ikuti MUI silakan. Demikian. Dan saya kira juga bagus. Ngapain antum beli ayam goreng, nasi yang dibungkus kertas, saus. Hanya itu aja makannya. Dengan harga segitu di rumah makan Padang antum udah bisa ada berkuah, ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada sambal lagi. Demikian. Mah pakai saus aja gaya minta ampun. Iya kan? Saya pernah makan sekali, habis itu nggak mau lagi saya. Itu bukan dapat voucher. Iya, gini aja. Tapi gaya gitu kan makan. Prestis saja sebenarnya. Demikian ikhwah. Harga segitu antum mau makan Padang sudah dapat gembung bakar segini. Antum kasih segini, saus 2, saus pedas, saus manis. Gitu aja. Jadi ikhwah, ya kalau nggak mau nggak usah, nggak apa-apa. Tapi memang itu secara pribadi boleh-boleh saja. Tapi kalau ada yang nggak mau, jangan dikatakan kamu itu berdosa. Nah, itu ikhwah. Karena setiap produk yang kamu beli, berarti kamu sedang membelikan satu peluru untuk ditembakkan ke penduduk Palestina. Kalimat ini sudah lama. Dulu saya waktu 15 tahun yang lalu lah, ada jadwal Jumat saya di Amplas sana. Ada di Amplas. Jadi ketika itu ada ustadz yang di situ, habis Jumat dia mengajak saya, gimana ustadz, kita waktu itu bukan Israel, produk Amerika. Ya, produk Amerika. Ayolah kita boikot produk Amerika dan semua produk-produk yang kita boikot. Gak usah kita beli lagi, apa saja, sabun ini segala macam. Waktu itu yang di tangannya itu HP Nokia. Atau Nokia. Jadi kan Amerika dan antek-anteknya, Bapak campakkan tuh hati Nokia punya Jepang itu, antek-anteknya Amerika. Ini kan nggak mau dia.
Mungkin karena punya dia. Demikian ikhwah. Ada satu kisah di Saudi Arabia, di mana waktu itu pick up membawa Fanta dan Sprite dan Coca-Cola. Itu kan produk Amerika. Orang-orang Saudi kan suka yang gitu-gitu. Ya, kalau kita kan lebih suka teh manis dingin dibandingkan Coca-Cola gitu. Kecuali kalau ada gratis ya kan. Ada gratis boleh lah, tapi kalau beli enggak juga tetap teh manis dingin yang terdepan. Produk pribumi. Demikian. Demikian. Jadi dihadang oleh beberapa orang pemuda. Ini apa ini? Para Amerika harus dibuang ini. Para pemuda ini memakai kendaraan mereknya Ford, sure kan ini kan reklaminya. Ford ini kan buatan Eropa, ya kan? Apa? Amerika ya? Amerika. Boleh. Ini semua akan kami buang. Coca-Cola ini dengan Sprite, tapi juga kau buang ini kendaraanmu. Gak mau dia. Demikian. Jadi kalau memang niat boykot semua aja. Ya kalaupun nggak sanggup semua ya sudah nggak apa-apa. Kalau Google punya siapa? Google. Dia juga itu kan Facebook. Kan punya anak muda itu kan. Demikian dia juga. Artinya ikhwah rahimallah, kalau antum tidak mau untuk menggunakan, bagus. Kalau saya bilang bagus untuk menghidupkan UMKM Indonesia kan. Demikian. Nggak usah lagi antum beli-beli di Burger King es krim. Carilah es krim yang dijual-jual pakai sepeda motor itu kan. Harga segitu antum dapat satu udah 4 kali gini kan. Taruh roti di atasnya kan gitu. Ya, 1 gelas roti, udah dicampur-campur enak juga kok. Demikian. Ya jadi ya makan-makan sederhana saja sebenarnya. Jadi ya bagus. Tapi kalau ada yang nggak mau, jangan dikatakan berdosa. Demikian, jangan dikatakan berdosa. Ini nggak mau gimana? Karena toh produknya produk yang halal. Demikian. Tapi kalau saya nganjurkan artinya nggak usah beli gitu-gitu. Antum beli Starbucks kopi segini, antum beli 75.000 segini, beli 75 kopi itu 1 ceret ikhwah, berenam makannya. Berenam makan minumnya itu sudah pakai tambah roti celup-celup lagi udah. Saya segini harganya, astagfirullah gitu. Oh seakal, masya Allah. Itulah dia. Ya jadi ya kalau antum mau silakan, ya. Saya kira itu bagus, ya. Lebih mendahulukan produk-produk kaum muslimin bagus, ya. Tapi bagi yang nggak mau, ya udah jangan diintimidasi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ingat, dikarenakan belum ada pernyataan pemerintah. Tapi kalau pemerintah mengeluarkan pernyataan dia himbau pada masyarakat untuk memboikot, maka dia jadi wajib. Sama seperti pernyataan seorang suami kepada si istri tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Di daerah pesisir memang sumur itu kan dibuat dari asu jadi tawar Ustaz. Ya. Dan itu pasti berlebih Ustaz. Pemiliknya dijual. Dia menggunakan Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah masalah itu seperti isi ulang tadi itu. Isi ulang kan ada di proses. Bukan antum dari sumur bor, antum tiup sendiri dari sumur bor. Enggak. Kan enggak ada di tiup sendiri. Tetap ada proses, ya, proses penarikannya dan seterusnya, pensterilannya. Kalau memang dia mau jual itu enggak ada masalah, karena dia perlu listrik untuk itu. Demikian. Allahu a'lam. Kalau di pesisir itu kan harus dalam itu kan. Gak bisa macam kita 6 meter udah dapat sumber air walaupun kuning tapi dapat. Ada lagi? Ya. Ya. Adapun air Zam-Zam ikhwah rahimallahu wa iyyakum,
Allahu a'lam bisawab, sebenarnya air Zam-Zam itu kan nggak dijual. Nggak dijual air Zam-Zam itu, ikhwah. Jadi kalau antum mau ambil air Zam-Zam pakai plastik, ambil. Hanya permasalahannya ketika air Zam-Zam itu dijual bagaimana? Padahal itu bukan buatan manusia juga kan. Permasalahannya nanti terkait dengan Allahu a'lam bishawab, packagingnya, ya kan, transportasinya, packagingnya itu ikhwah kan nggak bisa sembarangan plastik, nggak bisa antum packagingnya pakai plastik asoy itu, pecah di tengah nanti. Tentu ya packagingnya dipikirkan bagaimana packagingnya yang ringan dan dia kuat, gitu kan, kuat, ringan, transparan, bening dan seterusnya. Demikian. Jadi proses-proses seperti itu boleh. Seperti misalnya, saya pernah bertanya pada PMI. Ada sekali, 2 kali PMI datang ke Abu Bakar, karena kita ngadakan donor darah. Ditanyakan, kalau kita minta ke PMI darah, beli apa enggak? Pakai duit enggak? Pakai duit. Tapi dia katakan bukan beli darah, tapi yang dibeli itu adalah plastiknya. Itu kan plastik khusus. Nggak bisa antum pakai plastik HD beli 3 kilo di situ, masukkan pakai pipet, pakai plastik. Nanti ada orang apa suruh minum, nggak begitu. Plastiknya khusus. Kemudian kan nggak bisa letak gitu aja. Ada tempat khususnya supaya ini darah masih tetap terjaga. Demikian. Jadi dia katakan itulah uang itu digunakan untuk itu. Demikian ikhwah. Uang itu digunakan untuk seperti itu, bukan membeli darah. Karena umumnya darah itu darah dari donasi kan. Orang-orang yang donor darah. Demikian ikhwah. Oke lah ikhwah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.